teman-teman? Tentunya kalian sehat-sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita harus terus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, melanjutkan sesi obrolan saya dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Izam. Maka hari ini kami akan mengangkat topik yang sangat seksi. Apa kira-kira ya? Topiknya adalah akhlak seorang pemimpin atau akhlak seorang penguasa, ya, atau akhlak penguasa pada umumnya lah. Kita tidak menyebut seseorang, tapi akhlak pemimpin dan akhlak penguasa terhadap rakyatnya itu seperti apa seharusnya, ya, menurut Islam seperti apa. Mari kita langsung berbincang-bincang dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Izam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik-baik. Melanjutkan yang kemarin, kita hari ini berbincang-bincang lagi, dan kita ingin mengangkat topik yang menurut saya cukup seksi lah. Dalam bahasa akademis itu cukup seksi. Itu tentang akhlak penguasa kepada rakyatnya. Karena sekarang ini yang terjadi, yang pernah saya dengar dari kajian akhir zaman kan fase Mulkan Jabariyah. Jadi penguasa-penguasa yang zalim. Nah, ini kan sesungguhnya sebagai penguasa itu kan harusnya punya suatu akhlak kepada rakyatnya. Dan kalau tidak salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan perlindungan Allah itu kan penguasa yang adil gitu. Nah, ini tentu sangat menarik kalau Ustadz bisa menjelaskan lebih mendalam. Iya, terima kasih. Jadi memang benar Pak Agus. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Antara lain adalah pemimpin yang adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu imamun adil. Ya, antara lain yang pertama disebut itu imamun adil. Mengapa demikian? Karena memang kedudukan pemimpin itu sangat signifikan. Ya, bahkan ada sebuah hadis yang saya ingat ya, kurang lebih bahwa afdhalul jihad, jihad yang paling utama adalah kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jadi mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Nah, jadi oleh karena itu seorang pemimpin hendaklah dia mempunyai akhlakul karimah. Siapa contohnya? Rasulullah. Siapa lagi? Khulafa ar-rasyidun, para pemimpin sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu siapa lagi? Ya masih banyak juga. Nah, tetapi lebih sedikit dibanding yang kurang baik. Kan ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun ar-Rasyid. Ya, konon dalam sejarah mereka adalah para pemimpin yang dihiasi dengan akhlakul karimah. Nah, akhlak seorang pemimpin itu apa? Ya, satu, taat pada Allah. Ya, itu sangat menentukan. Ya, dia harus bertauhid, tiada keagungan, tiada kekuasaan kecuali dari Allah, dan tidak ada apapun kecuali akan kembali dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka seorang pemimpin yang mengemban amanah, dia betul-betul akan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dahulu ada seorang nabi ya, namanya Nabi Daud. Nabi Daud ini Allah perintahkan untuk berbuat adil karena beliau adalah seorang raja, ya, seorang pemimpin. Fahkum bainan nasi bil adli. Ya, hukumlah atau putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil. Mungkin kalau kita mendengar putusan itu di pengadilan, padahal itu bisa berupa kebijakan, ya, kebijakan yang adil, yang proporsional. Misalnya begini, mengangkat seorang menjadi pembantu, menjadi wazir, menjadi menterinya, maka tidak asal mengangkat karena itu hak prerogatifnya dia asal saja. Tidak boleh begitu. Dia harus mempertimbangkan segala pertimbangannya, bukan karena apa desakan atau tuntutan atau balas jasa, tapi betul-betul karena prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, dan juga prinsip keahlian. Ya, kalau dalam sebuah ungkapan itu, idza
ufidal amru ila ghairi ahli fantadirsa. Nah, jadi maksudnya kalau seorang itu diberi namanya kekuasaan, ya perkara yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi oleh karena itu maka seorang pemimpin harus mempunyai akhlakul karimah. Pertama kepada Allah. Yang kedua, semua pemimpin itu dia membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, memberikan rasa aman pada rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya merasa ketakutan. Ya, seperti singa, raja hutan. Lalu berlaku hukum, siapa yang kuat dia menang. Ya, itu namanya bukan hukum yang kita jadikan sebagai panglima, tetapi itu adalah hukum riba. Nah, seorang pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, maka hati-hatilah menjadi pemimpin, karena pemimpin itu juga mendapatkan fasilitas. Paling tidak dia itu diikuti, itu sudah fasilitas, dihormati. Dalam skop yang kecil, seorang imam atau pemimpin dalam sholat berjamaah dia orang yang terbaik, yang terbaik bacaannya, terbaik pengetahuan agamanya, terbaik akhlaknya, dia adalah panutan. Nah, bagaimana kalau pemimpinnya ini sudah terlanjur tidak baik, tidak pandai, tidak berakhlak, banyak mengingkari janji, ya amanah-amanah diabaikan, ya hanya menyenangkan yang memberi dukungan dan kemudian tidak melihat dan memperhatikan orang-orang yang lainnya, jadi tidak berlaku adil. Bagaimana kalau ada pemimpin begini, disemprit? Kalau di pertandingan itu wasitnya nyemprit. Kalau dalam sholat ya subhanallah salah ya. Nah, maka pemimpin ini harus memperbaiki diri. Kalau kok tetap saja salah, tunggu sampai salam. Ya, nanti kalau salam, besoknya jangan jadi imam lagi lah. Oh, memang sudah nggak bisa jadi imam lagi, uang periodenya sudah berakhir misalnya. Ya, jangan sampai teman-temannya menjadi imam. Ya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Seorang itu menjadi pemimpin harus betul-betul sesuai dengan. Dalam ilmu politik kita dulu diajarkan kan pernyataan dari ilmuwan Inggris Lord Acton ya, power tends to corrupt itu ya, absolute power absolute corrupt gitu kan. Jadi kekuasaan yang absolut itu pada akhirnya akan menghasilkan korupsi yang korupsi itu artinya tidak hanya masalah uang tapi juga kebijakan segala macam ya, menyalahgunakan. Nah, bagaimana supaya kita punya pemimpin yang tidak kemudian menjadi absolut itu? Ya, pertama kalau ibaratnya kita belanja, kita beli buah lah, kita harus tahu mana buah yang bagus, ya kan, yang tidak busuk. Jangan asal saja memilih, apalagi ketika kita membeli barang dipengaruhi orang, orangnya itu malah justru menjerumuskan kita ikuti, udahlah kamu nggak usah milih, gitu kan, yang penting ngikutin aja, Nah, seperti ini akan menghasilkan pemimpin yang tidak jelas, karena pemilihannya dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak benar seperti uang, sehingga ada istilah money politik, ya kan, politik uang. Jadi orang itu memilih bukan berdasarkan pemahaman, pengetahuan, bahkan boleh jadi seorang memilih pemimpin sebenarnya dia tidak tahu pemimpin itu seperti apa. Dia hanya melihat secara fisik, secara jasmani. Sepatunya murah katanya. Sepatunya murah. Kemeja murah. Atau mungkin dia bisa gitu ya. Sekali. Gitu. Jadi ini kan ya biasa ya namanya penipu kan selalu bagaimana agar yang ditipu itu percaya. Nah, seperti itu. Tapi kita melihat dia itu penipu atau bukan ya setelah menjadi pemimpin, ya kan, bukan berdasarkan ucapan-ucapannya atau perilakunya,
yang itu mudah sekali disebarluaskan melalui media dan sebagainya. Nah, atau yang kita sebut dengan namanya pencitraan. Jadi orang bisa ya, misalnya saya mau jago lurah gitu. Lalu tim saya kebetulan orang-orang kaya yang punya kepentingan di kelurahan saya ini, dia punya proyek-proyek ya, yang mereka bisa memanfaatkan. Lalu dia bayar saya, bahkan dia pokoknya panjenengan Pak Ridhos meneng mawon Pak, anteng mawon, pun lenggah mawon, nah gitu. Kulo sing ngatur. Jawa itu, pun makin kulo beres lah pokoknya, pun gitu, wah rakyat tuh wah terkesima, itu pakai kopiah, orangnya itu alim, bisa jadi begitu, dapat banyak pengobatan itu Pak Ridhos itu. Ya semuanya bisa dibuat. Semua bisa dibuat. Bisa direkayasa. Juara ini juara itu. Nah, jadi oleh karena itu seorang yang memilih pemimpin dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya mengapa engkau memilih pemimpin yang seperti itu? Lalu apa jawabannya nanti kalau ditanya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya tanya. Atau saya dulu dikasih uang ya. Wow, kalau begitu parah lagi itu. Ini parah lagi. Jadi segala perbuatan manusia itu akan diminta yang pertanggungjawabannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Apalagi seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang adil itu dia pertama nanti dijamin oleh Allah. Ya artinya dapat perlindungan dari Mamun adil. Wa syabun nasya'afi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dan seterusnya sampai dengan wa rajulun zakarallah apa itu menyebut nama Allah sampai fadat aina sampai berlinangan air mata. Nah ini diantara 7 golongan tadi yang mendapat perlindungan Allah. Maka seorang pemimpin itu pertama dia harus takut kepada Allah. Kalau dia nggak takut kepada Allah, sholat juga tidak, baca Quran juga tidak. Seorang muslim kan harus begitu. Dan kita memilih pertama akidahnya, imannya. Itu yang paling menentukan. Baru tampilan-tampilan itu belakangan. Jadi oleh karena itu maka seorang itu harus memilih pemimpin yang berakhlakul karimah. Karena pemimpin yang zalim dia akan menjadi malapetaka bagi sebuah negara. Negara yang baik sebelumnya dipimpin oleh pemimpin yang baik, begitu diganti pemimpin yang zalim, rusak semuanya. Semua tatanan rusak ya. Bangkrut, utang. Ya istilahnya kalau perusahaan itu ya bisa gulung tikar. Pilot. Dan akibatnya nanti masyarakatnya yang akan menanggung. Ya kalau misalnya saja ya PLN misalnya pembangkit listrik negara ya PLN itu misalnya hutang pokoknya sekarang jangan dinaikkan dulu tarif listriknya nanti saja. Nah, nanti yang menggantikan waduh kemudian harus menanggung seolah-olah dia yang tidak baik padahal sebenarnya ini warisan dari sebelumnya. Oleh karena itu maka rakyat itu harus melek politik, melek pemerintahan, melek hukum, melek ekonomi, pokoknya harus punya wawasan yang luas, sehingga dalam memilih pemimpin mereka tidak ditipu, tidak salah, gitu Pak. Baik Ustadz, luar biasa, menarik, dan kalau tidak kita terkait dengan waktu yang terbatas, kita akan ngobrol dengan asiknya. Ngobrol, ngopi. Iya, luar biasa. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.